mama dong. Ya. Ya terus. Gimana Bu? Bisa langsung dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Jadi langsung saja ke poinnya ya. Nah, Jadi bahasanya itu bahasa Indonesia English ya. Indonesia. Semoga bisa dipahami ya. Inggris mah itu bisa. Not Sundanese. Oh, ulah barang aku. Nanti kalau lihat mah. Tapi ini kalau misalkan yang kurang dipahami bisa dipertanyakan deh ya. Kurang paham. Itu masih lah. Ya. Salah. Jadi maksud dan tujuan ibu-ibu dikumpulkan di sini itu pertama sih lebih kepada untuk mengevaluasi hasil kerja ibu-ibu di hamam ataupun di bagian kebersihan lingkungan. Pertama-tama tentang zona kerja dan kendala yang ada. Kan setiap kerja itu ada zonanya masing-masing ya. Nah, ada yang di hamam, bagian hapso, bagian laundry atau bagian kartu satu bawah atau TU dan dekri itu kan udah punya zonanya masing-masing. Jadi setiap ada zona yang bermasalah, entah itu nggak ada airnya ataupun masalah yang lain, itu bisa dialihkan ke kerjaan yang lain. Contohnya kalau misalkan nggak ada air di hamam bakery, itu di hamam bakery itu bukan hanya membersihkan kloset pakai air kan, nah bisa nyabutin rumput ataupun menyikat dengan HCL, membersihkan keramik luar dan dalam. Nah itu kan jadi evaluasi juga. Kalau keramik yang ada di hamam itu harus bersih putih seperti ini. Kan ada yang biasanya kuning, itu harus benar-benar bersih. Jadi bersih standarnya pondok itu bukan kayak yang di rumah-rumah atau di kampung-kampung gitu ya. Jadi harus yang tadinya putih harus putih. Terus misalkan kalau ada kendala yang ada, misalkan ada kerusakan keran, ada kerusakan pintu, itu dilaporkan. Entah waktu apel ataupun langsung pas ketemu dengan saya gitu. Nah ntar kalau misalkan ada laporan itu pastinya ntar ada tindakan langsung, entah itu keran yang rusak atau pintu yang rusak, ntar ada tindakan langsung dari tim khusus. Kalau pintu yang rusak itu bagian rehab, kalau keran yang rusak itu bagian air ya. Bisa dipahami ya? Ya. Itu masalah zona kerja dan kendala yang ada. Jadi perlu ditekankan lagi masalah zona kerja. Nah kalau punya zona kerja masing-masing itu jangan mengambil alih zona kerja yang lain. Contoh, misalkan Bu Suryati libur. Nah, tanpa instruksi jangan pindah. Kecuali saya instruksikan, Bu Aisyah, Bu Suryati nggak masuk, tolong gantikan. Nah, itu silahkan. Tapi tanpa instruksi jangan. Ntar soalnya kan jadi satu masalah baru gitu. Ini siapa yang di sini? Kok orangnya beda? Kan itu udah ada fotonya masing-masing gitu. Jadi setiap satu itu atau ustazah atau ustadz bisa mengenali gitu ya. Terus yang kedua itu jam kerja. Nah jam kerja ibu-ibu itu dari jam 7 sampai jam 12 itu berapa jam? Jam 8, 9, 10, 11, 12 5 jam 5 jam ya. Nambah yang itu ya. Ya jadi masalah kalau mau nambah masuknya lembur. Kan pernah di kampus 2 itu sampai pulang jam 1 waktu itu ya, di kampus 2 itu pernah di kampus 2. Soalnya itu sifatnya urgent atau sifatnya itu mendesak, harus bersih hari ini gitu. Kalau ada acara biasanya itu boleh. Di kampus 1 juga berlaku gitu. Kalau misalkan mau ada acara tahunan, entah itu acara haflah kayak kemarin harus beres 1 hari itu, ya silakan. Pasti diajukan lembur. 1 jam lembur itu 7.500 1 jamnya. Kan dari patokan gaji ya, gaji 36.500 dibagi 5 itu 7.300. Lumayan tuh, lebih 200 perak per jamnya. Bulnas, sukan mah satu. Ya. Lebaran. Nah itu masalah jam kerja. Jadi jam kerja ibu-ibu itu dari jam 7 sampai jam 12 itu 5 jam. Itu berarti haknya pondok ya. Jadi ibu-ibu itu melaksanakan haknya kerja di pondok itu 5 jam.
Kalau kurang dari 5 jam, nah itu kemana itu kan? Entah itu pakai terleha-leha, tiduran atau apa. Nah itu jadi suatu apa ya? Korupsi waktu gitu ya. Entah itu ibu-ibu 5 menit atau 1 menit, kalau misalkan udah ketentuannya mengurangi haknya pondok, itu maksudnya korupsi waktu. Nah itu jadi suatu apa ya? Masalah gitu ya. Suatu saat nanti mungkin akan dipertanggungjawabkan dunia maupun akhiratnya. Ya emang harus seperti itu kan haknya pondok. Nah makanya di sini saya sebagai penanggung jawab ibu-ibu di sini ingin mempertanyakan perihal istirahat. Jam istirahatnya itu jam berapa biasanya makan? Atau kadang-kadang makan nggak jam 10 ada kayak kami di jam 10. Ini baru Sabtu. Istirahat Sabtu sedikit ke Sabtu aja. paling tahan pak Ya. istirahat. Ya, sekalian makan tapi jamnya harus ditentukan. Kalau misalkan mau jam 10 sampai jam 10.20 berarti 20 menit jam makan. Jadi di luar jam itu jam kerja. Ini perlu kesepakatan. Jadi ntar kalau misalkan ada pertanyaan, kok jam 10 udah pada duduk-duduk, itu jam makan. Ntar menjelaskannya juga mudah gitu, udah ada ketentuannya. Makanya ini perlu kesepakatan. Berarti jam istirahatnya jam 10. Mulai jam istirahat itu jam 10 pagi. Sampai jam 10.20 ya. Dari jam 10.00 sampai jam 10.20. Artinya ibu dikasih waktu untuk istirahat 20 menit. Setelah itu kerja lagi sampai jam 12. Kalau sampai jam setengah 12 berarti 4 jam setengah. 4 jam setengah. Ini kan termasuk ini. Tadi ibu-ibu masuk kerja jam berapa? Jam 8 ya? Karena ngaji kan. Nah, itu ngaji masih dihitung kerja loh. Masih dihitung kerja itu. Jadi dari jam 7 sampai jam 8 itu 1 jam ibu ngaji masih dibayar. Dikalikan berapa itu? Nah, itu dedikasi pondok untuk karyawan. Makanya tinggal naik ngumpul. Tinggal maunya aja. Pondok memfasilitasi tempat untuk ngaji. Nah, satu catatan lagi. Ibu-ibu, satu catatan, waktu ngaji mohon untuk tenang, jangan berisik. Itu ada laporan ibu-ibu, katanya ibu-ibu karyawan kalau ngaji itu berisik katanya. Nah itu kan saya nggak tahu siapa ibu-ibunya, ibu-ibu karyawan yang mana, yang nggak tahu, pokoknya ibu-ibu karyawan ngobrol katanya. Nah mohon untuk kedepannya kalau lagi ngaji itu jangan berisik, tenang gitu. Kalau mau ngobrol ntar aja lah, habis ngaji nggak bisa gitu. Sambil jalan ngobrol, asal ulah ngagosip ya, kalau ngomong batur, jangan penyakit. Jam istirahat udah ditentukan, jam ngaji juga udah ditentukan. Terus sekarang evaluasi. Nah tadi ada ini ya, ada satu kejadian yang unik, jin lucu gitu. Uniknya kok sedih kok ketawa gitu. Masya Allah. Mana wisata ya? Oh. Nah minta klarifikasi dari Bu Nur. Rusmayanti, Rusnya. Nah, itu masalah kurang umpan. Kenapa? Jadi kayaknya dicari kanan kurang kira-kira. Dicari kanan kurang. Nah, masalahnya kayak ibu masakan tadi di awal ditegaskan. Setiap masing-masing karyawan boga zonanya kerja masing-masing kan, punya kerja masing-masing, punya zonanya kerja masing-masing. Kudu istilahnya walaupun masalah itu ibunya dari Teh Erus itu nggak boleh membantu, soalnya Ibu Erus juga punya tempatnya gitu, tempat kerjanya di situ. Sekalipun ada alasan kenapa Teh Erus itu membantu Usane, ya karena kata tadi nggak ada airnya, itu bukan jadi suatu alasan, soalnya bisa dialihkan ke kerjaan yang lain, entah itu mencabut rumput atau istilahnya membersihkan keramik dari kerang, kloset dari kerang, itu masih banyak. Jadi nggak ada istilahnya misal gini, di jam kerja udah istirahat, kok udah istirahat udah beres, nggak ada alasan. Kerjaan itu masih banyak, makanya mempertanyakan kenapa ibu-ibu jam 11:30 sudah pulang padahal kerjaan masih banyak. Padahal saya udah tekankan dari awal bahwa pulang itu jam 12. Ada dohor dong balik. Ya silakan ada dohor. Kan ada dohor itu biasanya kan kadang maju, kadang mundur gitu kan. Tapi patokannya itu kalau di jam 12. Jadi
Sudah jelas ya, sudah ditegaskan kembali. Jadi tidak menerima alasan apapun perihal kerjaan atas kendala-kendala yang ada, bisa dialihkan. Soalnya gini Bu, kalau misalkan nggak ada air, karena emang airnya lagi tekor, apalagi musim hujan, air dari gunung juga mampet biasanya, itu bisa dialihkan. Selama pembetulan atau membedarkan air itu sebelum mengalir, itu bisa dialihkan ke kerjaan yang lain dulu. Jadi nggak ada alasan ini mau nggak ada air tinggalin aja, jangan. Itu mungkin di situ banyak tempat banyak sampo bekas atau bekas sabun atau apa, dibersihkan, rumput-rumput yang ada dicabut gitu. Jadi nggak ada alasan lagi istilahnya, pindah ke sini, sekarang udah beres banyak kerjaannya. Ini kami walaupun udah bersih, ya silakan gosok lagi sampai bersih. Jadi nggak ada istilahnya kerjaan udah beres, banyak kerjaan, PR setiap harinya itu banyak banget. Terus misalkan kalau ada kendala-kendala yang ada itu, tadi ditegaskan segera lapor ya supaya bisa langsung ditangani. Mungkin ada pengajuan atau ada keluhan dari ibu yang perlu dicatat di kami biar nanti dievaluasi. Itu tuh kebohongan lawamu di Iskandar A. Itu bisa diminum sih. Rek, tuh turun. Jadi Iskandar Jangan bilang Bakery tuh apa sih tukang? yang Apa soalnya? Oke, Bu Sarah, Bu Nurmah di Blok A Iskandaria, pintuna kunaon? jadi dibuka nanti apa tuh, kos muka handap tuh di kamar mandi. Oh, di kamar mandi. Blok A nya. Terus Nabi. Oh enggak. Terus Bakery tukang kami melantok. Pantesan ibu di bakery tukang mana ya? Panjang. Panjang sampai ke depot. Mampet. WC. Tuh eta orang baru mangkot bae. Jalan Jalan cai. air. China jadi orang yang ada muntah di Gepino China. Malik deui. Malik deui. Kudu dia tadi ada makanan aing di bakery eta. Pas dia beli kan di Malimba. Punya kami yang kali ini dinya maju eta besok ditantar langsung keluar di Sandli. Terus apa lagi? Siapa lagi? Saya makanya habis cari pae. Alasannya apa? Emang saya ditangkap sama Pak Rido. Enggak, selain itu. Tadi itu ada video. Isa makasih beda punya sedih sih jadi Pak. Sian dari Ya, sama. benar sok curhat. Nah, ini jadi catatannya. Jadi wakil pengasuh Ustadz Ridho itu jangan jadi suatu rasa takut ke Ustadz Ridho itu jangan. Ustadz Ridho itu walaupun mungkin secara ngomong itu tegas. Kadang kita mengasumsikan itu galak. Oh tegas. Kita misalkan lagi kerja terus ditanya ya jawab. Gitu. Apa adanya. Kalau yang nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kalau bisa menjelaskan gitu. Jangan istilahnya punya rasa takut. Ada Ustadz Ridho. Jangan gitu. Biasa aja. Mau ngegel mama kok kayak putus salah mama. Nah tadi ditanya masalahnya itu apa, kenapa lari? Soalnya nggak mungkin orang yang tidak bersalah di hari. Kan kemungkinan gitu. Tidak bisa istilahnya orang bersalah tapi diam. Bahkan mungkin lebih aman ke situ. Orang bersalah tapi diam. Mungkin bisa nyelamatkan, tapi non orang lain aja benar salah. Atau yang ada sama salah dia lupa kita. Kami jadi sama salah lupa. Mohon dipahami. Jadi ustadz ada di dia teh entah ustazah atau ustadz Ridho atau ustadz Mustafa, ulah ngerasa orang teh sieun ke rumah gitu. Yo itu baik orangnya. Sebenarnya tuh baik. Aneh pernah dimarahin. Marahnya itu bukan istilahnya benci, tapi mendidik. Supaya kita tuh berpikir untuk berevaluasi kinerja kita gitu. Ini juga sering dimarahin, itu bukan dimarahin, lebih kepada ditegur gitu biar kerja kita itu hasilnya tuh lebih baik lagi gitu. Itu nggak salah, bahkan mungkin awalnya kita itu agak apa ya mungkin agak sedih atau gimana. Kalau kita berpikir ternyata iya ada benarnya juga yang segitu itu gitu. Jadi jangan istilahnya jangan dijadikan suatu rasa takut berlebihan gitu. Tapi lebih kepada harus menghormati. Cara menghormati itu gimana? Contoh tadi Bu Aisyah menjelaskan ya. Kalau ustadz lagi ngomong, kita mendengarkan kecuali disuruh untuk ngomong. Jadi waktu Ustadz ngomong atau ustadz siapapun yang ngomong, itu dengarkan dulu. Setelah beliau untuk mengasih waktu untuk kita menjelaskan baru ngomong.
itu satu etika ya, sopan santun itu seperti itu. Kalau misalkan lagi pakai tudung, buka dulu tudungnya gitu. Kalau pakai topi, kalau putra pakai topi, buka dulu topinya gitu. Supaya itu lebih kepada etika dan sopan santun gitu. Itu mungkin tidak diajarkan di sekolah, tapi secara dedikasi itu harus bisa memahami cara berbicara dengan pimpinan, cara berbicara dengan rekan-rekan kerja itu beda gitu. Jadi harus istilahnya menyesuaikan lah gitu, antara kita dengan pimpinan atau dengan ustaz-ustaz itu. Bukan kita merasa rendah diri, enggak gitu ya, tapi lebih kepada menghormati kepada atasan. Awasi juga. Sabtu sudah gajian ya lebaran. Insya Allah ada atur lainnya. Kalau ada kali hayam. Siap, insya Allah. Anggaran kami toh. Jadi sudah diambil ini ya, kesimpulan dan isi dari dikumpulkannya ibu-ibu di sini itu. Pertama, masalah zona kerja itu punya tanggung jawab masing-masing, jangan istilahnya membantu tanpa diinstruksikan. Yang kedua, jika ada kendala yang ada segera laporkan, entah pas lagi apel ataupun saat ketemu dengan saya langsung. Jangan melaporkan dengan ke eksekutornya. Ya syukur-syukur eksekutornya kayak Pak Tugiri, masalah air, lapor ke Pak Tugiri mungkin lebih bagus, lebih efisien, mungkin langsung ditindaklanjuti gitu, bisa langsung dibenerin, lebih bagus. Nah, kadang-kadang ketemunya gitu ya. Tapi ya lebih luas sih pas apel gitu ya. Jadi, nah itu fungsinya apel itu, setiap ada keluh kesah, ada kendala, laporkan, ngomong gitu. Nah, situ kita langsung evaluasi dari tim air, tim listrik, tim apa itu bisa langsung terjun gitu, biar cepat ditangani. Yang kedua, jam kerja. Jam kerja itu berapa jam? 5 jam. Ingat-ingatnya 5 jam sampai zuhur. Berarti balik lebaran jam lagi. Bangunan ada kan? Iya. Zuhur Jam malam. sampai zuhur. Berarti jam istirahatnya jam 10 sampai jam 10.20. Nah, itu jadi catatan. Ntar Bu, kalau misalkan disiplin masalah waktu, ntar juga terbiasa. Ntar juga disiplin. Jadi terapi gitu, jadi tertata. Jadi istilahnya nggak ada tanggapan orang lain itu kok diam terus. Emang ini jam istirahat. Kecuali itu dari jam 10:30 masih duduk jadi masalah, mau ditegur, mau gimana, mau dimarahin, mau dipecat ya silakan. Kalau di sini sih, selama ngurus karyawan di sini belum pernah yang namanya memberhentikan karyawan. Paling dikasih teguran. Contohnya murid yang di tempat sampah absen di sini, ikut apel tapi nggak masuk kerja, itu sering, udah diperingati berkali-kali, tetap masih gitu. Makanya diskor 1 minggu. Kalau misalkan 1 minggu itu nggak ada perubahan, melakukan kesalahan yang sama sekali lagi, langsung dikeluarkan. Itu udah ketentuannya seperti itu. Nah, itu udah kontrol juga, soalnya punya peraturan ya, punya aturan yang harus ditaati, tata tertib yang harus ditaati. Entah itu dari penampilan ibu-ibu waktu kerja atau gimana, kan itu kemarin diseragamkan ya. Nah, supaya nggak ada istilahnya, kok ini bagian apa ya? Oh, bagian kebersihan. Ntar ada yang instruksi dari ustaznya atau ustaz, Bu tolong bersihkan ini, mohon untuk dikerjakan. Walaupun ada kerjaan yang lain, kerjakan dulu itu yang diperintahkan. Soalnya apa? Emang itu udah tugasnya. Jadi ulah nolak, ini bisa beres, wis langsung gawean bae. Kita manggul galon ngomong. Ya, itu kan di luar kapasitas tenaga orang gitu kan, ayah itu. Tapi ngapa saja repot banget. Atau tenang, atau ditanggung jawab Nanti orang. mereka ketemu saja ya, yang penting Tenang. aset. Atau mah di luar tanggung jawab orang. Orang kan lain pembantu, orang itu bagian kebersihan lah gitu. Ayo nolak aja mana orang galon kami nolak, tapi yo aneh. Tenang. Kalau nanya aku gigi. Ulah terjadi masalah ya tamu. Sok nanya baik. Tadi ditanya ke Jamal kudu lapar iya. Gitu kan. Nanti Iskandar Iskandar betang manggul galon aja ya berkurang minggu. Jadi kan aku jelasin, Bu, saya juga nggak kebawa ini. Samsonnya gawe Ini saya juga nggak bisa gitu. Ini harus nyuruh putra gitu atau Ini ustaz mah yang besok lewat. salaki ya, memang asli Iya. saya nama kantor anak-anak. Iya. Jangan dibatasan di temlekan bae dia ruang. Tapi sebaskan nama kasar sama Kecuali mungkin ada di samping kan duaan ya, mungkin bisa digotong duaan. Kesorangan kan bisa berat gitu. Itu udah ada masuk didorong baik. soalnya kan dia Bu,
Urang ngagawekeun ibu-ibu teh pasti sesuai batas kemampuan. Benar. Jadi anu bahan kemampuan urang malu terpaksa. Geus paksa moal urang oge. Pasti ngukur lah, ngukur kabukur gitu. Nah, di bagian STAIDA, Bu. Di STAIDA di universitas aya tuh nu instruksikeun ibu kebersihan naon gitu. Nah, eta kuduna aya. Sedangkan Ustaz Akal nyerahkeunna teh ka urang. Sedangkan urang oge urusan ibu-ibu ge kadang sok kaciweuh. Sareng lagi urusan bapak-bapak oge gitu. Katakan perlu inisiatif di ibu-ibunya, di ibu anu di universitas. Bosan namina teh? Hah? Hayati. Buah Muhayati. Jadi cek bahasa cepina mah kudu hidang. Jadi tina ketentuan teh kebersihan anu kirana anu ya muka heula, beungeut heula anu katampo di umum. Entah eta kaca, entah eta terasna, eta heula utamakeun. Kaca hareup. Terus sekarang ka jerona. Terus ka jerona teh kara ka kamar mandina. Aya nu penting mah sih muka heula, sing bersih kara jero anu dipake. Terus kara ka kamar mandi. Namun misalkan aya rumput medana paping, wah kirana moal kabur ieu. Mungkin bisa ngajukeun ke mesin. Mungkin kan kirim si Saipul gitu pul di universitas. Kita sok bikin. Eta mah obat eta mah ampuh. Obat semprot. Nah, eta mah ya obat seperti itu mah pikeun anu khusus di paping hungkul sih. Meni ngororok eta. Tapi eta sira ranggenya aya deui. Sirangga mah saya. Saya sirangga. Emang situ wae. Jadi cukup ya, bisa dipahami ya, bisa ditanggapi masalah zona kerja, kendala yang ada, jam istirahat, terus masalah apa lagi? Setiap ada kerusakan harus dilaporkan itu, semoga bisa langsung dipahami. Mungkin cukup sekian ya evaluasi hari ini, semoga bisa dipahami semuanya dan dimaklumi. Mohon untuk keikhlasannya ibu-ibu kerja di sini gitu ya. Semoga apa yang dihasilkan kayak itu gaji ataupun istilahnya kesehatan badan gitu ya, itu jadi suatu keberkahan buat ibu-ibu dan keluarga di rumah gitu, supaya istilahnya cukup lah, walaupun kecil tapi cukup. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Namun misalnya orang sok merintah ke rumah ada tegas terhadap iya gitu, lain karena orang hewan lain, kadang orang diintrusikan cuma nyambung di dahungkul gitu, kadang orang sok kelepasan gitu, sekumaha orang lagi kena tekanan, kadang orang minta kayak sakumanya gitu, orang menjalani amanah we lah gitu, nyampaikan, kadang berat menyampaikan ke ibu, ibu di aido wae gitu, orang kumaha jelaskeun gitu. Yang penting ibu harus tanggung jawab di masa kerjana. Di mana ibu harus menjalankan tugasnya sesuai prosedur, untuk bahasa Inggris nama SOP gitu. SOP, standar operasional. Jadi eta kudu dijalankan sesuai. Eta sama aman terjadi masalah. Orang tadi ya ngajarin kata harus wayahna ka sahabat ge gitu. Setiap aya wakil pengasuh atau ustad ulah karasa sieun. Mun bisa mah bisa Pak. Nah, kasih senyum. Tenang naon. Kami kan kita salah. Kami punya lupa ustad no. Kami lupa Pak ini. Pohon kami tak ngagoral baca nasnya. Itu ibu-ibu panggil Pak sama saya. Jadi dong. Teman ke Pak Ustaz. Itu tak pernah kakak hadir kami. Tadi kami nyebut Pak ini pohonin tak. Kan cek asap tadi tadi potong kami itu jeroan Pak. Nah, ibu panggil Pak dan sama saya. Ustaz bayar karena soalnya kan kieu. Misalkan orang kapaginya Ustaz deh, lamun urang istilahnya boga sikap baik, pasti bersikap nanti mana yang baik oke gitu. Katakan mana yang lagi sok teh, ya pembacikan lagi sok nggak, kita baik kan pinjam saya. Katakan ulah ngerasa, wah sieun deh, ayo kudu senyuman baik. Ayo orang itu salah man, aku dikaget, mau terus lupa kami sering nggak usah dari nomor itu. Cek aja lagi sekarang nama jelas. Iya, akan iya cenah ge ngagibri. Urang ge sering cerita bae. Eta kan posisina teh urut-urutan tadi. Jadi orang lupa bisi nyokot sesuatu. Jadi pikiranna teh kan asumsi-asumsi itu pasti aya gitu kan.
si wah naon gitu kan pasti wajar lah kurang oke sebagai pengawas pasti udah gitu Makanya kan kami nyapuan kayak kasih terus lupa pak orang mau coba nagih langsung aja lu kasih terus. itu iya Mau sih kamu orang banyak kuat banget kan orang ini tadi tadi isa. Alumni ada teh satu nama itu kamu yang pasir. Kami nyapuan. Kamu kasih kuat baik. Berdua lah ini benar ke polisi. Yang mana nagih Ada lah yang mana di penjara gitu kan. oh, di penjara tuh rumah lagi di penjara. Belum ada nagih sekali bro. Udah banyak masalah. kita ketahui ya bahwa yang terjadi di pondok Udah banyak masalah. kamu kenal ya entah ya tak santri anu kehilangan sesuatu terus misalkan yang amit-amit misalkan teh bahwa ibu anu ngambilna emangnya perlu diproses jadi pondok mambung iya silakan proses hukum bawa ke polisi mantakan orang ibu-ibu teh dilarang mengambil barang bekas anu istilah bagus kan ada dimanfaatin video kene di kamar mandi ulah wani nyopot soalnya timbul ada fitnah contoh botol minum di tempat sampah misalnya kurang diamankan kan oke bagus kene kurang dipakai pakai minum kata pokok santri itu botol saya nah pikiran nanti kan orang nyokot kalau orang mah cuma manfaatkan gitu daripada dipijit mending dipakai gitu kan kata kajian teh geus lah pijit bae jadi instruksi usah dibawa bahwa sampah-sampah atau barang bekas anu aya di pondok 100% dikelola ku pondok jadi mun aya nu dicopot secuil pun ku karyawan atau ku aya lewat dirinya lah gitu jadi bisa timbul ya tapi nah bisa jadi istilahnya teh salah sangka lah ya, saya pamit insyaallah ya Insyaallah. oke terima kasih atas waktunya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.